Hai teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu pertanyaan yang sering ditanyakan pasien kepada saya, yaitu kalau psikosomatik itu mengapa kok bisa kambuh? Dia pernah mengalami psikosomatik misalnya 2-3 tahun yang lalu, kemudian bisa kambuh lagi sekarang. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa kambuh? Jawabannya sebenarnya sangat mudah, yaitu selama kita masih punya otak, maka kita bisa mengalami psikosomatik. Nah, mengapa demikian? Saya, teman-teman di sini, pasien-pasien saya juga kebanyakan memang bisa mengalami psikosomatik. Ada gejala-gejala psikosomatik yang diawali dari hal-hal yang sederhana. Misalnya saat kita ingin menghadapi ujian, atau mungkin di saat kita sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman, ya. Dan reaksi psikosomatik itu bisa terjadi. Tidak heran orang sering mengeluh, misalnya keluar keringat dingin, kepingin buang air besar, atau kepingin buang air kecil yang tidak bisa ditahan. Kemudian ada perasaan seperti rasa ngegelitik gitu ya di tenggorokan. Itu sebenarnya gejala-gejala psikosomatik yang juga sering diungkapkan oleh pasien di dalam jangka pendek. Tetapi di kehidupan selanjutnya kadang-kadang kita memahami bahwa kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada stres yang berkepanjangan atau yang kita bilang stres kronis. Dan ini seringkali menjadi masalah buat pasien itu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan di dalam keadaan ini, yaitu bahwa banyak di antara kita sebenarnya sudah mengalami stres yang berkepanjangan. Stres yang kronis atau yang berkepanjangan ini seringkali tidak disadari oleh kita. Nah, sistem saraf pusat sebenarnya akan berupaya untuk beradaptasi dengan stres tersebut. Itulah mengapa kita di saat baru pertama kali belajar biasanya mengalami suatu, ya kalau kita bilang, penyesuaian atau adaptasi. Tetapi lama-kelamaan hal tersebut akan kita dapatkan suatu kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, namun sayangnya ada beberapa orang yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Itulah mengapa mereka akhirnya bisa mengalami gejala-gejala psikosomatik, karena akhirnya sistem saraf pusat itu tidak mampu mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih baik lagi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya tekanan di sistem saraf pusat. Jadi tidak heran kalau misalnya beberapa orang mengatakan, saya kok tidak merasakan stres awalnya, tetapi mengapa lama-lama kemudian mengalami stres akibat dari keadaan yang berulang atau yang berlangsung lama tersebut. Di satu lain pihak ada yang disebut sebagai tekanan yang tiba-tiba. Tekanan yang tiba-tiba ini biasanya misalnya sisi orang tersebut mendapatkan sesuatu yang sangat berat, kehilangan, ataupun ada sesuatu hal yang tidak stabil yang terjadi dalam dirinya, namun terjadi tiba-tiba. Sehingga siapapun akan mengalami gejala-gejala psikosomatik sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Misalnya dia tidak bisa tidur, menjadi gelisah, kekhawatirannya ditambah dengan rasa jantung berdebar-debar. Ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi kalau kita lihat, memang tidak mudah melihat kondisi yang berkaitan dengan psikosomatik. Tetapi ketika kita memahami bahwa kalau kita masih punya otak, maka gejala psikosomatik itu bisa datang, Anda sebenarnya tidak perlu khawatir. Yang perlu dihadapi adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita itu untuk lebih baik. Salah satu tips yang paling sering saya berikan kepada pasien saya adalah ketika kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang membuat kita tidak nyaman, pertama kali yang harus kita sadari adalah bahwa kita perlu menerima kondisi itu dulu apa adanya. Jangan menolak, jangan melawan, tetapi kita hadapi dulu. Mengapa? Karena ketika kita menerimanya,
ikhlas atau sabar menerimanya, kita bisa mengelola pikiran kita menjadi lebih baik malah daripada kita menolak, melawan dari apa yang terjadi pada kita. Karena kalau demikian, maka tubuh kita sendiri akan berada pada kondisi stres, otak kita apalagi. Karena kita merasa ini tidak harus terjadi pada saya, ini seharusnya tidak mungkin terjadi pada saya, mengapa ini terjadi? Namun, kalau kita sadari pada kenyataannya, hal itu sudah terjadi. Jadi tidak perlu melawannya. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa akan membuat kita menyadari bahwa keadaan psikosomatik adalah sesuatu yang akan bisa terjadi pada siapa saja ketika mekanisme adaptasi kita terhadap kondisi tersebut tidak bisa baik. Jadi jangan lupa teman-teman, pasien-pasien juga yang sedang berjuang melawan, artinya dalam tanda kutip, psikosomatik itu, sebenarnya pertama kali kita harus menyadari dulu kondisi tersebut. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah biasa terlatih atau belum? Maka kita belajar untuk mempelajari bagaimana menghadapi stres itu. Dan yang terakhir, biasanya kalau memang tidak bisa juga menghadapi sendiri, mungkin teman-teman bisa berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater, ke dokter jiwa, terutama jika kondisinya berat, karena biasanya dokter jiwa akan bisa memberikan pengobatan dengan obat-obatan untuk membantu supaya keseimbangan otaknya menjadi lebih baik lagi. Jadi selama kita masih punya otak, maka kita bisa mengalami psikosomatik. Tidak perlu khawatir, yang paling penting adalah kita mampu untuk menerima keadaan itu sebagaimana apa adanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan like video-video YouTube channel saya Andri Psikosomatik, dan dapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.